pencetakan banner, dan ini biasanya sekali pakai. Nah, ini yang tadi di grup saya kita bersepakat untuk tidak mencetak banner gitu. Diganti apa ibu-ibu, bapak-bapak tadi? Bendera. Jadi ini pun dilakukan kami ya di ekosistem. Setiap event kita cetak bendera sekali, logo organisasi, gerakan atau apapun itu. Jadi mau program Cikpro, mau program apapun itu, ya udah pakai bendera organisasi teman-teman aja. Tidak perlu cetak lagi, banner lagi dibuat jadi sampah lagi gitu ya. Itu satu. Itu dua ya, tadi kemasan sekali pakai dan dua banner. Jadi event manajemen yang berkelanjutan dan eco-friendly itu juga harus diterapkan. Ada beberapa cerita menarik, karena perlu adanya perhatian khusus di dokumentasi, di publikasi. Tadi ada Pak Abraham ya dari Papua ya, boleh angkat tangannya, boleh? Abraham sebelah sana. Di dalam penganggarannya cukup clear ketika teman-teman di kelompok atau di organisasinya belum terlalu pede untuk melakukan sosial media atau dokumentasi, ada anggarannya di situ. Biaya dokumentasinya berapa, siapa yang mengerjakan, biayanya berapa, itu clear. Jadi ketika nanti dieksekusi, teman-teman merasa berhalangan, ada tim yang memang diserahkan tugasnya dan nanti bisa dipastikan di akhir dokumentasinya rapi dan baik gitu. Jadi terima kasih Pak Abraham tadi contohnya. Lalu ada dari Pak Yusri. Pak Yusri mana Pak Yusri? Pak Yusri sebelah sana. Pak Yusri dari mana tadi? Sulawesi Barat. Nah, Pak Yusri ini dari tadi ada beberapa teman-teman yang lainnya juga mencontohkan bahwasanya punya relasi dengan beberapa media lokal. Ada Kompas, ada Antara tadi ya, ada TVRI. Jadi bagus sekali ketika nanti pelaksanaan aksinya ada media yang terlibat, ada videonya direkam, diliput, nanti dimasukkan ke dalam laporan juga. Lalu siapa lagi yang menarik ya? Pak Syafriman, ya, temannya Superman, Pak Syafriman, ya. Mas Syafriman tadi menunjukkan bahwasanya mengingatkan kita pentingnya untuk adanya pembagian atau pengidentifikasian gender ya. Tadi bahkan ada organisasi yang Women Mangrove ya. Ada pelibatan Women Mangrove di dalam kegiatan. Jadi ada organisasi untuk women sendiri, yang bapak-bapak sendiri. Jadi ketika nanti pelaporannya terlihat jelas pesertanya berapa puluh dari wanita, berapa puluh dari laki-laki. Jadi nanti secara aspek gendernya juga dapat dipertanggungjawabkan. Pak Yogi ya dari Kalbar, Pak Yogi ini menggunakan, ini yang lebih advance, menggunakan barcode dari Seng tadi ya. Jadi poin tambahan dari Pak Edi tadi adalah ketika sudah ada barcode, selain itu jenisnya apa, siapa yang menanam, monitoring evaluasinya setelah itu harus dicantumkan juga ya. 3 bulan kemudian dicek pertumbuhannya seberapa tinggi, 3 bulan kemudian seberapa tinggi, dan tadinya yang mau bikin banner mau dibikin plang aja ya, dibikin plang yang lebih permanen sehingga nanti barcode dari aplikasi bisa ditaruh di area sehingga orang yang datang berkunjung bisa melihat di aplikasi. Satu lagi mungkin ya, Tania dari Universitas Bakri. Ya, Tania karena masih mahasiswa kebetulan, jadi ada sedikit privilege ya. Jadi bisa nanti mengajak pimpinan kampus gitu ya, bisa mungkin nanti mengundang kampus untuk melakukan sosialisasi ke kampus, dan semoga juga dari pihak kampus bisa mengekskalasi dampaknya ya, memberikan dukungan, memberikan lebih banyak lagi orang yang datang, jadi dampaknya itu lebih besar lagi. Mungkin itu dari saya. Teman-teman dari kelompok lain ada yang mau disampaikan? Raffi, Nindi, dan Ika? Cukup? Atau ada tambahan? Ika, boleh sini maju. Silakan, saya open ke Ika.
Mungkin ini terkait dari publikasi rencana aksinya kakak-kakak sekalian, karena tadi kebetulan di kelompok 2 dari rencana aksinya cukup bagus semua, cuman belum ada yang belum punya sosial media untuk mempublikasikan rencana aksinya. Jadi kami di ekosistem tadi melalui Pak Edi sudah membagikan semacam konten pilar atau manajemen sosial media untuk teman-teman sekalian nanti mempublikasikan rencana aksinya, jadi lebih mempermudah aja gitu. Itu bisa feel free untuk menggunakan itu sebagai referensi atau tools untuk mempublikasikan rencana aksi kalian, teman-teman sekalian di sosial media. Itu aja sih tambahannya. Jadi untuk materi yang kemarin disampaikan oleh kami berempat sudah di-share ke grup atau ke tim PGLHK, nanti ditagih saja. Ada frameworknya ya, ada kayak tabelnya kalau misalnya merencanakan kontennya itu seperti apa, jenisnya apa, yang menarik itu seperti apa, supaya nggak cuma satu project lalu teman-teman upload lalu selesai lepas gitu. Jadi kita harapkan dari pembelajaran tersebut teman-teman konten yang banyak aja, foto yang banyak, video yang banyak. Itu kalau sebutannya di anak-anak sosial media itu bank konten ya. Jadi bukan bank gitu, tapi bank secara bank. Jadi kayak disimpan yang banyak, keluarinnya nggak harus sekali jebret semuanya, tapi keluarin satu, message-nya apa, keluarin satu lagi, message-nya apa, keluarin satu lagi. Jadi punya banyak. Nanti nunggu ada project lagi ke depannya besar lagi, bikin bank konten yang banyak lagi. Itu saja dari kami. Pak Edi, ada yang mau disampaikan? Banyak videonya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Jadi tadi terkait dengan konten, tadi ada satu mungkin teman-teman di dalam RAB kalau belum ada, tadi ada. Nanti kalau ada lebihnya baru dibelikan apa? Ya? Itu tidak ada ceritanya ya. Jadi tolong di dalam RAB itu tidak ada apalagi lain-lain 5.000 nggak ada. Semuanya itu harus tertulis, ya? Terinci. Jadi nggak ada yang biasa lain-lain 10% nggak ada. Semuanya harus masuk. Jangan nanti kalau ada sisanya baru beli apa? Nggak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pesan dari orang yang nggak kuat. Akhir September bisa selesai. Ya. Yang ketiga, ini kemarin diingatkan sama Bu Ani ya. Nanti kalau yang output kita adalah berapa jumlah pohon yang perlu ditanam. Sudah belum tadi? Ya. Berapa orang yang akan diberikan sosialisasi peningkatan kapasitas sudah? Sudah dibagi berapa laki berapa perempuan? Nah, ada yang belum. Tolong yang belum, kira-kira berapa? Itu karena nanti akan menjadi laporan ke kampus dalam kegiatan ini bahwa akan ditanam pohon sekian, mangrove sekian, akan melakukan bersih-bersih berapa hektar, mau pemeliharaan pohon atau mangrove berapa hektar. Jadi ada outputnya. Akan memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas sekian orang yang terlibat di dalam aksi SIPRO dari 80 orang itu ada berapa ribu orang. Kemarin tadi yang di kelompoknya Batavia kita 800 orang. Ya. Nggak tahu nanti dari kelompok lain. Itu betul. Tadi diingetin sama Mas Pandu itu yang bisa diubah. Kalau di RAB-nya ada buat spanduk dan sebagainya, sarannya di Mas Pandu udah bikin bendera aja yang bisa dipakai kapan saja, sehingga itu tidak sekali pakai. Ya. Baik, mungkin untuk penyempurnaan RAB, baik dari sisi anggaran, fokus kegiatan dan juga digital konten mungkin sudah. Kita masih punya waktu 20 menit. Saya ingin, karena ini saya belum tahu nih, hanya lihat di daftar
Nanti yang saya sampaikan kelompok kader Kalpataru ke depan. Ayo ke depan. Kalpataru. Jangan-jangan jadi ingat kalau saya dari Kalpataru. Ayo ngumpul di sini Kalpataru. Kok ada berapa? Ini udah pada kenal belum? Nah, karena ini nanti juga akan dilaporkan. Silakan Pak Imrawan. Ada Kalpataru. Ya, ini pernah mendapatkan apresiasi dari Kementerian KHK sebagai kader Kalpataru. Yang kedua, kader Proklim. Maju. Ya. Ayo, kader Proklim. Proklim utama, Proklim Lestari. Ya, pokoknya ada kumpul lah. Kelihatan matang hidung. Ada ngumpul dikit ya. Kalpataru. Proklim. Oke. Saya soalnya mau ngumpul ya. Berikutnya kader konservasi. Oke. Sini. Kader konservasi. Ayo. Kalpataru itu pembinanya adalah Direktorat Jenderal PSKL. Ini Proklim pembinanya adalah Direktorat Jenderal PPI. Ya. Kader konservasi KSD